Halo sobat sekalian, jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara menyelesaikan, memahami tentang tes potensi kuantitatif atau nama lainnya tes potensi numerik ya, yang ada di TPS, tes potensi skolastik ataupun di tes potensi akademik. Jadi sekedar info saja ya. Jadi di tes potensi skolastik itu ada yang namanya tes kemampuan kuantitatif, itu sama saja dengan tes kemampuan numerik yang ada di tes potensi akademik. Nah, di tes kemampuan kuantitatif atau numerik ini, tes yang paling sering diujikan itu adalah tes seri atau barisan bilangan. Nah, walaupun bisa juga dalam barisan huruf, ya. Nah, seperti apa tes ini? Kita langsung saja. Jadi, sobat-sobat itu pasti tahu tentang barisan bilangan. Contohnya seperti barisan bilangan bulat. Nah, di barisan ini, pasti sobat-sobat langsung bisa menebak kalau ditanyakan bilangan selanjutnya berapa. Maka dengan spontan kita jawabnya 6. Ada juga barisan bilangan genap. Nah, di barisan genap ini, sobat-sobat bisa langsung mengetahui bahwa barisan bilangan selanjutnya adalah 12. Jadi, penjumlahan 2 dari bilangan sebelumnya. Ya, atau barisan bilangan genap itu barisan bilangan yang bisa dibagi 2. Kemudian ada lagi barisan bilangan ganjil. Nah, kalau ditanyakan apa bilangan selanjutnya, pasti sobat-sobat bisa dengan mudah menebaknya bahwa bilangan selanjutnya adalah 11. Ya. Selanjutnya ada barisan bilangan prima. Nah, barisan bilangan prima adalah barisan bilangan di mana dia hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendirinya. Ya, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, bilangan apa lagi sesudah 11 yang bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri? 12. Tidak, jawabannya 13. Ya. Nah, selanjutnya ada barisan bilangan kuadrat. Nah, barisan bilangan kuadrat ini adalah barisan bilangan 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Ya. Nah, jadi barisan urutan bilangan selanjutnya bisa kita dengan mudah tebak bahwa dia pasti 1, 2, 3, 4, berarti selanjutnya 5 pangkat 2. Berarti jawabannya di sini 25. Ya. Nah, ada lagi barisan bilangan pangkat 3, ya. Seperti ini, ya. Bilangan pangkat 3. Jadi 1, 8, 27, 64. 1 itu 1 pangkat 3. Kemudian 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Dan 64 itu 4 pangkat 3. Nah, pertanyaan, apa bilangan selanjutnya? Ya. Kalau misalkan polanya sudah dalam bentuk bilangan berpangkat di bawah, maka kita bisa dengan mudah menentukan bahwa bilangan selanjutnya adalah 5 pangkat 3. Artinya 125. Nah, selanjutnya sobat-sobat, dengan kita sering memahami dan kemudian paham dengan ini pola yang dasar, maka biasanya pola-pola selanjutnya itu berdasar dari pola-pola yang ada di sini, ya. Contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bilangan yang kelima itu berapa, ya? Nah, di sini kita melihat bahwa pola bilangan 0, 3, 8, 15 ini dekat dengan bilangan kuadrat, ya, yang dikurangi 1. Jadi 0 itu 1 kuadrat kurang 1. Selanjutnya 3 itu 2 kuadrat kurang 1. Nah, 8 itu 3 kuadrat kurang 1. 4 itu 15 itu 4 kuadrat kurang 1. Maka dipastikan bilangan selanjutnya adalah 5 kuadrat dikurangi 1. Yang artinya 24. 25 kurang 1. Ya. Nah, ada lagi. Misalnya contoh soal polanya seperti ini. Ada barisan bilangan 10, 14, 23, 39. Angka selanjutnya angka berapa? Nah, kita lihat polanya. 10 ke 4 itu ditambah dengan 4. 14 ke 23 itu ditambah dengan 9. 23 ke 39 itu ditambahkan 16. Ya. Nah, 4, 9, 16 itu contoh bilangan kuadrat. Dari 1, 4, 9, 16. Ya. 25 dan seterusnya. Maka dipastikan setelah 4, 9, atau 16, maka penjumlahan selanjutnya dijumlahkan dengan bilangan kuadrat pola selanjutnya, yaitu 25.
Maka dari sini kita bisa dengan mudah menentukan bahwa bilangan selanjutnya adalah 39 ditambah dengan 25, yang artinya 64. Sobat-sobat, itu contoh kalau misalnya dia dalam satu barisan itu satu pola. Bagaimana kalau misalkan dalam satu barisan itu ada dua pola? Seperti apa contohnya? Misalkan ada soal seperti ini. Nah, sekarang sobat-sobat tentukan dua angka selanjutnya sesudah pola barisan ini, ya. Sesudah 1, 2, 4, 4, 9, 6, 16. Nah, dua angka selanjutnya apa? Nah, barisan ini bisa kita bagi menjadi dua barisan dengan polanya masing-masing. Jadi, pola yang pertama itu bilangan yang urutannya ganjil. Dan pola yang selanjutnya, bilangan yang urutannya genap. Sekarang kita perhatikan pola yang pertama, 1, 4, 9, 16, itu adalah pola bilangan kuadrat. Nah, 1, 4, 9, 16. Nah, selanjutnya pasti kita tahu adalah 25. Tuh, 5 dipangkatkan 2. Nah, pola yang kedua, 2, 4, 6, itu adalah pola bilangan genap. Habis 2, 4, 6, dijumlah tambahkan 2 adalah 8. Maka, dua angka selanjutnya untuk pola 1, 2, 4, 4, 9, 6, dan 16 adalah 8 dan 25. Nah, ini contoh selanjutnya, di mana angkanya itu polanya mundur. Polanya seperti ini. 40, 20, 30, 25, 20, 30. Dua angka selanjutnya itu berapa? Ya. Nah, di barisan ini bisa kita bagi menjadi dua pola barisan. Yang pertama, barisan bilangan yang ada di urutan ganjil, dan selanjutnya barisan yang ada di urutan genap. Nah, kita perhatikan pola yang pertama, 40, 30, 20. Ini bilangan, dari bilangan selanjutnya, dari bilangan sebelumnya, itu dikurangi 10. Begitu juga 30 dikurangi 10, 20. Maka dipastikan barisan angka selanjutnya adalah 20 dikurangi 10. Dan hasilnya 10. Nah, barisan yang kedua, barisan yang ada di urutan bilangan genap, 20, 25, 30, itu adalah penjumlahan 5 dari barisan dari angka sebelumnya. Nah, selanjutnya 25 ditambah 5, hasilnya 30. Maka dipastikan angka selanjutnya adalah 30 ditambah 5, 35. Jadi untuk barisan 40, 20, 30, 25, 20, 30, angka selanjutnya adalah 10 dan 35. Untuk barisan menggunakan huruf, kita perlu ingat tentang urutan abjad dari A sampai Z. Dengan mengingat urutan abjad dari A sampai Z, maka akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal-soal seri atau barisan huruf. Nah, contohnya seperti ini. Dari barisan ini, coba tentukan apa huruf yang kelima yang mengikuti pola barisan ini. Perhatikan, pola barisan ini mengikuti pola 3 huruf sebelumnya. Maksudnya, kita lihat W ke T, kemudian ke Q ke N. Ini T adalah huruf 3 huruf sebelum W. Begitu juga Q adalah 3 huruf sebelum T. N adalah 3 huruf sebelum Q. Maka dipastikan huruf selanjutnya adalah 3 huruf sebelum N. Kalau kita lihat di barisan, maka 3 huruf sebelum N adalah K. Nah, bagaimana dengan pola barisan yang berulang tiap 2 huruf? Contohnya seperti ini. Barisan huruf ini I, H, K, G, M, F, O, E. Apa 2 huruf selanjutnya? Biasanya kalau pertanyaannya ditanyakan 2 huruf selanjutnya, maka hampir dipastikan barisan ini terdiri dari 2 pola barisan. Nah, kita perhatikan pola yang ada di urutan ganjil dan genap.
ini yang ada di urutan ganjil, dan ini pola yang ada di urutan genap. Sekarang kita lihat pola masing-masing barisan ini. IKMO ini mengikuti pola dua huruf selanjutnya. Jadi K adalah dua huruf sesudah I. Begitu juga M adalah dua huruf sesudah K, dan O adalah dua huruf sesudah M. Maka dipastikan pola selanjutnya adalah dua huruf sesudah O, yaitu Ki. Nah, untuk barisan yang ada di urutan genap, H, G, F, E, ini mengikuti pola satu huruf sebelumnya. Jadi G adalah satu huruf sebelum H, begitu juga F adalah satu huruf sebelum G, E satu huruf sebelum F, maka dipastikan huruf yang selanjutnya adalah satu huruf sebelum E, yaitu T. Maka untuk barisan I, H, K, G, M, F, O, E, dua huruf selanjutnya adalah Ki dan D. Nah, itu dia sobat-sobat, contoh-contoh tentang seri atau barisan bilangan maupun huruf yang biasanya muncul di tes kemampuan numerik atau tes kemampuan kuantitatif untuk bagian serisnya. Ya, semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian yang mau mengikuti tes potensi skolastik maupun tes potensi akademik. Semoga sukses ke depan, dan jika berkenan silakan di like maupun di subscribe channel ini ya, supaya bisa menghasilkan video-video yang lebih berkualitas lagi yang bisa saya bagikan buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.